Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, di musim pandemi ini, tentunya banyak orang yang menjadi pengangguran dikarenakan ada PHK dan sejenisnya di dalam perusahaan. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Aldi Nugroho, dengan NIM B20019069 dengan dosen pengampu Muhammad Rizky Ramadan, SPD MPD. Saya ada di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, yang pertama ada kata pengantar dari saya sendiri yang disahkan di Surakarta tanggal 14 Juli tahun 2021. Yang kedua ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan. Dan bab kedua ini ada pembahasan. Yang pertama, jenis-jenis pengangguran. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi tingginya pengangguran. Yang ketiga, upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dan di bab ketiga ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan, kedua implikasi, dan ketiga saran. Baiklah, di bab keempat ada daftar pustaka. Kita lanjut di bab pertama terlebih dahulu, ada latar belakang. Ada latar belakang saya mengambil judul tingkat pengangguran di Indonesia. Saya mengambil latar belakang itu dari data BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang di data BPS itu mengambil sampel angkatan kerja dan pengangguran pada bulan Februari di 2021 dibandingkan dengan Februari tahun 2020. Pada awal tahun 2020 yang hanya sebanyak 6,93 juta pengangguran, di Februari tahun 2021 naik sebesar sekian persen menurut data BPS yang ada di latar belakang ini. Di latar belakang ini saya hanya mengacu pada data BPS yang telah disimbolkan oleh Badan Pusat Statistik sendiri. Dan pengangguran terbanyak itu dipegang oleh lulusan SMK. Dan yang kedua, lulusan SMA. Dan yang ketiga, diploma D1, D2, D3. Sedangkan pengangguran dengan jumlah paling sedikit adalah lulusan SMP dengan persentase 5,87% di Februari 2021 ini. Turun dibandingkan Agustus 2020 yang 6,46% dan naik dari Februari 2020 yang sebesar 4,99%. Yang kedua selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu berapa banyak jenis pengangguran di Indonesia, dan yang kedua apa yang menyebabkan pengangguran di Indonesia, dan yang ketiga bagaimana cara menekan tingkat pengangguran tersebut. Dan selanjutnya ada tujuan penulisan. Di tujuan penulisan ini, yang pertama untuk mendorong semangat pembaca untuk lebih giat bekerja dan mensyukuri pekerjaan yang telah didapatkan. Dan yang kedua, mengingatkan para pembaca tentang rawannya menjadi pengangguran terutama di musim pandemi saat ini. Dan yang ketiga, mendorong pembaca membuka hatinya untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang selanjutnya ada manfaat penulisan. Di sini ada beberapa manfaat penulisan, yaitu yang pertama, pembaca dapat memahami bagaimana susahnya menjadi pengangguran. Yang kedua, pembaca dapat mengambil hikmah dan pelajaran kehidupan melalui makalah ini. Dan yang ketiga, pembaca dapat lebih merasa bersyukur dengan pekerjaan apa yang didapatkan sekarang. Baiklah, di bab kedua
Yang pertama ada jenis-jenis pengangguran. Apa sih itu pengangguran yang pertama? Yang pertama itu apa sih pengangguran? Ya, pengangguran itu merupakan sebutan untuk angkatan kerja yang berumur 15 sampai 65 tahun. Bisa disebut angkatan aktif atau umur produktif yang sedang mencari pekerjaan atau tidak bekerja sama sekali. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya yang karena suatu hal atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah tingkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran terselubung. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Yang keempat, pengangguran struktural. Yang kelima, ada pengangguran friksional. Yang keenam, ada pengangguran teknologi. Yang ketujuh, pengangguran musiman. Yang kedelapan, setengah pengangguran. Baiklah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bisa jadi karena belum mendapatkan pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Kondisi ini bisa disebabkan karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan bekerja. Dan yang ketiga ada pengangguran siklikal. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya. Nah, di masa pandemi ini terdapat banyak pengangguran siklikal, dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat terutama di masa PPKM ini. Baiklah, yang selanjutnya adalah pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur ekonomi yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Baiklah, yang kelima ada pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun jarak geografis. Dan yang keenam ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang pesat yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Perusahaan cenderung memilih tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Nah, selain itu, tenaga mesin juga lebih menghemat dan lebih efisien juga dalam penggunaannya. Oleh karena itu, beberapa perusahaan mengganti para tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin. Dan yang ketujuh ada pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim, sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Biasanya terjadi pada bidang pertanian, perikanan, seperti petani dan nelayan. Dan yang ke-8 ada setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit. Biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Baiklah, kita masuk ke yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingginya pengangguran. Di perkembangan statistik, jumlah pengangguran terutama saat pandemi yang ada di Indonesia sangatlah variatif. Terutama pengangguran yang ada khususnya di kota Surakarta, yang di mana jumlah
tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi sebesar 4,17%, sedangkan per Desember 2020 dari laporan BPS sudah naik ke angka 7,6%. Dikarenakan adanya pandemi, selama pandemi banyak yang menjadi pengangguran karena terdapat beberapa faktor atau penyebab merebaknya pengangguran. Pada umumnya, faktor-faktor tersebut berupa yang pertama, resesi ekonomi yang dialami oleh Indonesia saat pandemi. Nah, Indonesia pada saat pandemi pernah jatuh ke jurang resesi. Oleh karena itu, banyak pengangguran yang menyebar di Indonesia dikarenakan resesi. Dan yang kedua, banyak perusahaan yang mem-PHK para buruhnya dikarenakan apa yang dihasilkan perusahaan menurun. Nah, ini tadi kembali lagi karena disebabkan oleh daya beli masyarakatnya menurun. Dan yang ketiga, ada banyak perusahaan yang beralih menggunakan teknologi canggih sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Ini kembali lagi ke pengangguran, jenis pengangguran teknologi tadi. Dan yang keempat, banyak lapangan pekerjaan yang gulung tikar dikarenakan tidak kuat bertahan menghadapi pandemi, sedangkan angkatan kerja aktif terus bertambah. Nah, di sini masalah utamanya ialah angkatan kerja terus bertambah, sedangkan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Nah, yang selanjutnya, Indonesia sulit atau bahkan tidak bisa lagi mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri yang dikarenakan adanya pandemi. Di musim pandemi ini, ada beberapa negara yang melarang para turis atau pendatang baru yang ingin bekerja di negaranya. Menurut info yang beredar, ada beberapa negara di dunia ini yang melarang masuk warga negara Indonesia atau orang yang dari Indonesia ke negara tersebut. Ada larangan, terutama di Eropa banyak negara yang melarang dan tidak kalah juga di Asia. Dengan beberapa faktor itulah mengapa pengangguran di Indonesia sangatlah tinggi dan sulit ditekan angkanya. Dengan masalah utama ada di tenaga kerja aktif yang terus bertambah dan lapangan pekerjaan yang terus berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi banyak tenaga kerja aktif yang menjadi pengangguran karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Apalagi untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dan yang selanjutnya ada upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Semenjak pandemi COVID-19 ada, Kementerian Tenaga Kerja telah ada beberapa upaya mitigasi atau pengurangan resiko dampak pandemi COVID-19 dalam ketenagakerjaan. Yaitu yang pertama, mengoptimalkan BLK, Balai Latihan Kerja. Dengan mengoptimalkan BLK, kita dapat meningkatkan skill dan kompetensi yang mumpuni untuk masuk ke pasar kerja. Jadi walaupun kita lulusan SMP, SD, atau SMA, itu bisa bekerja asalkan kita dapat ke BLK dengan mengoptimalkan, meningkatkan, mengupgrade skill dan kemampuan kita sendiri. Dengan cara itu kita dapat bersaing di pasar kerja. Dan yang kedua, menciptakan wirausahawan baru, inkubasi bisnis, dan padat karya. Dengan cara ini kita dapat membuka peluang baru dan juga dapat memperluas lapangan kerja bagi yang sedang mencari pekerjaan dengan memanfaatkan skill atau kemampuan diri sendiri dengan mempekerjakan orang lain. Di sini sangat disayangkan banyak sebagian mayoritas angkatan kerja aktif yang sulit untuk berinisiatif atau menciptakan kreativitas dalam menciptakan wirausahawan baru atau mengembangkan karyanya menjadi sebuah pekerjaan. Yang ketiga, menyalurkan bantuan subsidi gaji kepada pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan bagi yang memiliki gaji di bawah 5 juta. Dengan ini, para pekerja yang telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan
dan yang memiliki gaji di bawah 5 juta akan mendapat bantuan subsidi gaji dari pemerintah. Dengan itu, maka para pekerja akan menjadi ringan dan juga perusahaan akan diringankan juga. Dengan cara yang keempat ini memberi keringanan pada perusahaan terhadap pembayaran iuran jam sostek selama pandemi berlangsung agar perusahaan dapat meminimalisir melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya. Dengan cara memberi keringanan iuran jam sostek, maka perusahaan diharapkan dapat meminimalisir atau setidaknya meminimalisir mem-PHK para tenaga kerjanya. Dan yang kelima, lebih menyebarkan lagi informasi pasar kerja atau bisa disebut karir hub yang ditangani dan diintegrasi langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan. Dari beberapa upaya tersebut, dari Menteri Ketenagakerjaan, pengangguran bisa kembali ditekan dan jumlah pengangguran terbuka dapat dikurangi secara bertahap. Baiklah, yang ketiga ada bab penutup. Yang pertama ada kesimpulan dari yang saya presentasikan tadi, ialah pengertian dari pengangguran adalah angkatan kerja yang umurnya masih produktif dan tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Di sini, di dalam dunia kerja, riwayat pendidikan itu sangatlah penting. Dikarenakan riwayat pendidikan itu dapat menentukan apakah dapat bersaing di dunia kerja atau tidak. Nah, apabila tidak, maka banyak pengangguran dengan riwayat pendidikan yang tidak begitu baik. Nah, aslinya itu bisa ditangani dengan mengasah skill atau mengoptimalkan skill dan mengubah apa yang dia bisa membuat karya menjadi sebuah pekerjaan. Di sini banyaknya pengangguran itu disebabkan karena kurang inisiatif dan kurang kreatif dalam menciptakan lapangan kerja yang baru dari angkatan kerja yang berumur produktif tadi. Dikarenakan tidak ingin mengambil resiko kerugian yang melandainya saat mendirikan lapangan kerja tersebut. Di sini Menteri Ketenagakerjaan telah mengupayakan untuk mengurangi jumlah pengangguran di masa pandemi melalui beberapa upaya tadi. Baiklah, yang selanjutnya ada implikasi. Dengan merubah sudut pandang dari angkatan tenaga kerja aktif, pengangguran dapat dikurangi jika tenaga kerja aktif yang ada mempunyai sebuah ide yang kreatif dan berinovatif sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan. Dengan tidak memikirkan riwayat pendidikan, kita bisa lebih mengembangkan skill yang kita miliki untuk membuka lapangan kerja baru. Dan untuk saran dari saya, menurut pendapat saya, di masa pandemi saat ini sebaiknya pemerintahan Indonesia lebih melakukan perbaikan lagi terutama di area tenaga kerjaan. Alangkah baiknya pemerintah Indonesia langsung memberi rekomendasi daftar pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya kepada lulusan dari SMK dan SMA hingga lulusan perkuliahan yang ada di universitas baik negeri maupun swasta dan melalui pemerintahan kota atau daerah bagi yang keluar dari sekolahnya maupun yang hanya dari lulusan SD hingga SMP. Diberi pelatihan kerja dengan pembiayaan dari pemerintah kota sehingga mereka bisa bersaing di dunia kerja. Mengapa saya memberi saran ini? Karena saya bercermin dari negara Qatar yang para lulusan sarjananya atau lulusan mahasiswanya itu langsung ditawari pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan. Bisa di negara Qatar, para perusahaan itu malah yang mencari tenaga kerjanya, malah yang aktif, bukan mahasiswanya atau angkatan kerjanya yang mencari pekerjaan. Disitulah letak kemakmuran negara Qatar. Dan yang keempat ada daftar pustaka. Saya mengambil
bisa mengambil petikan-petikan tersebut dari daftar pustaka yang ada di sini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.